Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baiklah anak, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita terlebih dahulu melakukan doa. Ya, ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Kristian, Pak. Kristian. Keterangan? Sakit. Udah berapa hari Kristian sakit? 2 hari, Pak. 2 hari ya. Baik, Pak. Sakitnya apa? Demam. Demam, oke. Besok kalau Kristian nggak datang, ya itu kan 3 hari. Nah, hari depannya itu kita jenguk, ya. Supaya setidaknya walaupun dia tidak sembuh kedatangan kita, setidaknya dia terhibur dengan kedatangan kita. Oke. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air, biasanya kita menyanyikan lagu wajib ataupun lagu nasional. Hari ini kita melapaskan, menghafal bersama-sama Pancasila. Ya, di sini ada yang sudah hafal Pancasila. Untuk memimpin di depan, bisa? Yang belum bisa lagi, bisa ada? Apa? Sini, Pak. Siapa Jenny? Ya, sini kan, di sini ya. Ya, Jenny anggota apa ya? Kasih beraya itu pasti sudah main ya. Jadi dipimpin semua yang berdiri. Nah, seperti yang kita lakukan biasa. Nah, ya, jadi Jenny bilangkan yang lain semua ngikutin. Mulai. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Bertuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan. 4. 4. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan duduk. Ya, hari ini tentunya kita memulai pelajaran dengan menggerakkan badan. Ya, tujuannya supaya badan sehat dan hati senang. Ya, jadi ini cuma gerakan kecil. Tujuannya itu bukan gerakan yang besar, tapi memang supaya hati senang, belajar itu menjadi tenang. Oke, silakan berdiri semua. Ya, masukkan kartunya. Ya, masukkan. Ya, kita senam ya. Ini nama senamnya chicken dance. Senam ayam, apa? Oke, siap semua? Konsentrasi ya. Ini adalah tujuannya supaya badan sehat, hati pun ikut menjadi sehat. Oke, kita mulai. Ya.
Dengan alasan yang kecil-kecil, hasil kita senang ya, dan badan kita sehat. Oke, baiklah. Pelajaran kita hari ini kita memasuki yaitu materi masuknya Islam ke Nusantara. Tapi sebelum kita membahas terlalu dalam mengenai materi kita, Bapak mau mengenai pelajaran kita yang minggu lalu. Oke, di sini ada yang masih ingat? Ya, silakan diri. Mengenai pelajaran pertama di Indonesia adalah budaya. Ya, silakan, bagus ya. Pelajaran pertama di Indonesia adalah budaya. Masih ingat ya? Ada yang lain? Ya, silakan berdiri. Dengan mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kita mengetahui bahwa dulu di daerah kita sendiri pernah berdiri kerajaan Islam yang sangat besar. Ya, oke. Ada yang lain? Ya, silakan. Peninggalan Buddha yang masih ada adalah kain emas, kemudian kesajian dan bulu. Ya, itu adalah peninggalan Hindu Buddha ya. Masih diingat dengan teman kita bahwa tunai perhiasan itu adalah merupakan peninggalan Hindu Buddha. Oke, ada yang lain mengenai pelajaran kita minggu yang lalu? Oke, sudah bagus ya. Saya ucapkan masih ingat, berarti masih sehat ya. Baiklah, hari ini adalah tanggal 12 bulan tahun adalah hari Sabtu. Benar sekali ya, adalah hari Sabtu. Bukan hari Minggu atau hari Senin, yang adalah hari ini adalah hari Sabtu. Oke. Diperhatikan semua ya. Hari ini adalah tanggal 12, sangat kental masih dengan momen hari pahlawan. Ya, masih kental dengan hari pahlawan. Hari pahlawan itu diperingati pada tanggal 10 November. Sedangkan sekarang tanggal 12. Di sini ya, untuk memotivasi kalian hari ini, Bapak menceritakan sedikit makna dari hari pahlawan dan menceritakan sedikit mengenai bagaimana bisa tanggal 10 November itu dijadikan sebagai hari pahlawan. Oke. Dalam catatan sejarah bangsa kita, yaitu bangsa yang sangat besar, yaitu Indonesia, memiliki banyak sekali peperangan. Namun, peperangan 10 November ditetapkan sebagai hari pahlawan. Kenapa tidak dengan peperangan yang lain? Contoh, peperangan Medan Raya, peperangan Ambarawa, Bandung Lautan Api, peperangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita sebelum kemerdekaan, seperti Cunyadin, Tengku Umar, Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro dan yang lain-lain. Kenapa
peperangan itu tidak disematkan diperingati sebagai hari pahlawan. Kenapa harus pada tanggal 10 November yang terjadi di Surabaya? Jadi itu memiliki alasan yang sangat kuat. Kenapa itu bisa dijadikan sebagai hari pahlawan, bukan peperangan yang lain. Oke, ini Bapak ceritakan sedikit bagaimana susah payahnya para pendiri bangsa ini dulu dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi dalam catatan sejarah Indonesia, peperangan terdahsyat yang pernah terjadi yaitu adalah di Surabaya, tepatnya tanggal 10 November 1945. Jadi setelah kita merdeka, rupanya ya, bangsa-bangsa Eropa tidak sudi, tidak ridho kita ini merdeka. Mereka ikhlas, mereka datang balik lagi untuk menjajah bangsa kita. Jadi ketika 10 November terjadi itu, Indonesia itu berperang bukan dengan negara kaleng-kaleng, bukan negara abal-abal, dan bahkan saat itu lawannya itu adalah dua negara sekaligus. Kita ini baru merdeka, negara kita masih seusia biji jagung, tapi yang kita lawan saat itu adalah raksasa dunia. Ibaratkan semut melawan gajah. Karena lawan kita saat itu adalah Inggris dan Belanda. Ya, Inggris dan Belanda. Saat itu Inggris merupakan negara terkuat, tersupport, teradidaya dunia. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, barulah Inggris mampu dilampaui Amerika. Dari situlah Amerika sampai saat ini menguasai dunia. Tapi ketika terjadi perang, ya, saat itu adalah yang menguasai dunia, negara terkuat di dunia saat itu Inggris. Walaupun Indonesia baru merdeka hitungan bulan, lawannya negara nomor 1 di dunia, tapi mampu ditaklukkan Indonesia. Jadi saat itu peperangan secara statistik memang Indonesia kalah. Indonesia mati 20.000, sedangkan tentara Inggris hanya mati 1.000, 1 banding 20. Namun mental orang Inggris kalah. Jadi kalau tentara Indonesia yang mati, dia merasa menang. Ketika temannya mati, dia sedih. Dia sedih bukan karena temannya yang mati, tapi yang dia sedih. Kenapa kamu yang mati? Kenapa nggak saya? Kamu sudah berada di surga. Saya kapan mati ya? Saya kapan masuk surga ya? Jadi tentara Indonesia saat itu berperang mencari mati. Mereka mati merasa menang, hidup mereka. Jadi negara saat itu menjadi kalah. Sedangkan mental tentara Inggris, ketika temannya terkena peluru, kakinya saja yang tidak terkena itu ketakutan. Dia histeris, itu baru kaki dia yang kena, dia sudah kesakitan. Bagaimana kepalanya bisa maju? Akhirnya Inggris menjadi kapok. Dan dalam catatan sejarah dunia, ketika Inggris berperang dengan negara siapapun, tidak pernah perwira dunia yang mati. Baru di Surabaya itu Brigadir Malabi tewas di tangan pelajar Indonesia, bukan di tangan tentara, di tangan pelajar. Jadi Malabi ini sangat sepele dengan Indonesia. Dia tahu saat itu kondisi lagi gawat, malahan dia raung-raung JJS sore-sore di alun-alun Surabaya, dinampak oleh siswa anak sekolah beremosi. Dia ambil gerang bom molotov, diambil batu, dilemparin, dibakar. Brigadir Malabi itu adalah perwira tertinggi
perang Inggris yang ada di Indonesia mati di tempat, dan bahkan ketika dibakar tinggal jadi belang-belang. Akhirnya menampar muka Inggris saat itu, di mana bisa jenderalnya mati di tangan mahasiswa, mati di tangan siswa, dan yang pelakunya adalah negara baru merdeka. Akhirnya Inggris mengultimatum Indonesia pada tanggal 10 November jam 10 pagi di lapangan alun-alun Surabaya. Ya, kami mengultimatum Indonesia. Ultimatumnya itu pertama, semua tentara Indonesia yang berada di Jawa harus berkumpul di lapangan alun-alun Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua senjata Indonesia bekas dari Jepang diserahkan ke Inggris. Dan yang ketiga, semua pejabat Indonesia harus berkumpul di Surabaya dan menyatakan bendera kepada Inggris. Kalau tidak, maka kami Inggris dengan Belanda menyerang Indonesia dari darat, udara, dan laut. Akhirnya ultimatum itu yang menjawab adalah Bung Tomo. Kata Bung Tomo, selama darah ini merah, selama tulang ini putih, maka selama itu kami tidak akan menyerah. Lebih baik mati syahid daripada hidup terjajah. Akhirnya terjadi perang dan nyatanya Inggris yang kalah. Itu makanya 10 November dijadikan sebagai hari pahlawan. Memang itu merupakan sejarah yang amat gemilang bagi kita, tapi amat suram bagi Inggris. Biasanya dia negara Amerika pun dia jajah, biasanya negara Prancis pun yang sangat kuat dan taklukan, tapi di negara Indonesia yang hanya mengandalkan bambu runcing dan persatuan, maka kita dapat mengalahkan negara yang hebat. Maka dari itu perlunya persatuan. Negara terkuat saja bisa kita taklukkan, tapi di saat negara kita terpecah belah, hanya pedagang yang menjajah Indonesia. Oke, baiklah, itu sedikit motivasi untuk kalian supaya kita semua bersatu. Kalau kita bersatu, maka kita akan kuat. Ya. Oke, baiklah, materi kita hari ini adalah mengenai masuknya Islam di Nusantara. Di sini Bapak putar nanti slide video, ya, di mana slide video itu Bapak jelasin mengenai materi masuknya Islam di Nusantara. Jadi petunjuknya, arahnya, yaitu adalah petunjuk kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama itu, melalui pengamatan video masuknya Islam ke Nusantara, siswa dapat merumuskan masalah. Nanti ketika kalian melihat video itu dan Bapak jelasin, kalian dapat merumuskan masalah. Itu tujuan yang pertama. Kedua, dengan membaca teori, nanti Bapak persilakan kalian membaca buku ataupun literasi, baru kalian dapat menjelaskan mengenai tentang masuknya Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, setelah menganalisis peninggalan budaya Islam di Nusantara, kita harus berkaitan dengan masa kini. Oke, baiklah, sebelum Bapak putar slide videonya, silakan kalian baca dulu materinya mengenai masuknya Islam di Nusantara. Ya, selama 5 menit ya, silakan ya. Oke, silakan dibaca materinya.
Oke, selesai. Ada pertanyaan? Tanya ya. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Siapa pembawa agama Islam ke Indonesia? Oke. Jangan dulu. Siapa pembawa agama Islam ke Indonesia? Di sini nak, kalau dikatakan siapa pembawa, kalau kita mengarah tertuju ke satu orang itu tidak ada. Islam itu masuk ke Indonesia berangsur-angsur dan bahkan berabad-abad memerlukan waktu yang lama. Ada Islam yang dibawakan datang dari Cina, ada yang datang dari Gujarat, India, ada datang dari Persia, Iran, dan ada datang dari Arab. Jadi kalau tertuju ke satu orang tidak ada. Ya. Oke, baiklah. Langsung saja Bapak buka slide videonya untuk Bapak jelaskan ya. Ya, oke. Di sini ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Sama-sama kita baca. Yang pertama teori India adalah Cina. Oke. Kita lanjut. Ya, ini adalah teori Arab. Kelompok 1 coba baca bersama-sama. Diyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah Hai kaum pribumi dan mendirikan perkumpulan. Oke, baiklah. Jadi, kalau menurut teori Arab, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu pada tahun 700-an Masehi. Ya, jadi dapat dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam, perkampungan yang tua di Indonesia, tepatnya di kota Barus. Tahu Barus? Di mana Barus? Bukan Darus ya, bukan Darus. Ini kota Barus. Kota Barus itu berada di Sumatera Utara, yaitu dekat Balinde, yaitu dekat Padang Lawas. Ya, di situ terdapat satu lagi makam Manigai dan makam Papan Tinggi. Dibuktikan dengan itu bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Oke, sampai sini Bang. Oke, nomor 3 silakan baca. Teori India, sama-sama. teori India. Kedatangan Islam yang dibawa bangsa Indonesia. Indonesia yang pada abad ke-13 dibuktikan dengan penemuan gambar tulisan di Pasir Utara, Sumatera bertanggal 700-nya. Ya, oke, ulangi sama-sama. Itu nggak lupa nama yang dibilangin. Oke, Silo ngomong dulu cepat. Oke. Teori India. Kedatangan Islam yang membawa bangsa India, yaitu pada abad ke-13, dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 atau 27 September 1928
sejarah, yaitu pada abad ke-13 dengan ditemukannya kesamaan. Ada di pesisir utara ada makam di mana lisannya itu sama yang ada di Gujarat. Oke, di sini Bapak membayang dulu. Di sini kita membaca ada Masehi dan ada Hijriah. Oke, paham dengan Masehi? Tahu apa itu Masehi? Nggak tahu. Nggak tahu apa Masehi? Nggak tahu apa Hijriah? Ya, oke. Mungkin karena kalian masih kelas 1 ya. Oke. Jadi wajar saja belum paham ya. Di sini Bapak jelaskan. Perhatikan dengar. Sekarang berapa Masehi? 2022. Oke, 2022 Masehi. Kalian kok bingung sekarang berapa Masehi? Setiap tahun dirayakan tahun baru, tahun sana sini nggak jelas. Tapi nggak tahu bulan apa yang dirayakan. Sekarang itu adalah 2022 Masehi. Kalender kita yang kita gunakan ini adalah kalender Masehi. Oke, supaya lebih ada pemahaman, itu Bapak jelaskan sejarah sedikit lahirnya tahun Masehi. Jadi guru sejarah itu memang dia tidak menguasai semua ilmu, tapi setidaknya guru sejarah tahu sedikit banyaknya semua ilmu. Oke, Bapak contohkan. Guru sejarah tidak mahir mengoperasionalkan komputer, tapi setidaknya guru sejarah tahu bagaimana terciptanya komputer. Guru sejarah tidak pandai, tidak lihai dalam ilmu matematika, tidaknya guru sejarah tahu bagaimana cara lahirnya algoritma dan aljabar. Okay? Dan setidaknya guru sejarah tidak pandai membawa pesawat, tapi tidaknya guru sejarah tahu bagaimana terciptanya pesawat. Makanya guru sejarah itu ilmunya sangat kaya. Dia tahu semuanya mengenai sejarah, karena semua ilmu itu memiliki sejarah. Mengenai sejarah lahirnya Masehi. Masehi itu lahir berbarengan dengan lahirnya Isa Al-Masih. Lahir Nabi Isa, maka lahir pula Masehi. Sama berbarengan. Kalau umur Nabi Isa 40 tahun, berapa Masehi? 40 Masehi. Kalau Nabi Isa belum lahir 50 tahun, berapa Masehi? 50 SE. 50 sebelum Masehi. Lagi sekarang 2022 sudah Masehi dan kelahiran Nabi Isa. Kita lanjut. Ya, kelompok 2 silakan baca secara kompak. Oke, yang nampak aja nanti Bapak lanjutkan. Kita kayak kolaborasi gitu ya. Oke, Pak. Ya, silakan. Dari bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Asia atau budaya yang menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Rusia. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual siang di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Oke. Kalian pernah mendengar nama negara Persia? Nah, Persia, namanya Persia. Oke, itu nama unik ya. Itu nama itu sudah ada sangat jauh sebelum kita lahir kalau Persia. Nah, ya, Persia itu adalah negara Iran sekarang.
Jadi setiap zaman itu nama sebuah kota itu berubah-ubah. Kita contohkan di negara kita. Dulu di zaman kerajaan Jakarta itu namanya adalah Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu di zaman kerajaan. Masuk ke zaman penjajahan berubah menjadi Batavia. Setelah merdeka berganti menjadi Jakarta. Jadi seperti itu juga dengan negara Iran. Dulu itu ada Persia, sekarang Iran. Dibuktikan dengan masuknya Islam melalui negara Iran ataupun masyarakat Iran, yaitu dibuktikan dengan banyaknya kegiatan tradisi yang ada di Indonesia sama dengan Iran. Salah satu contohnya adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat, yaitu namanya tradisi tabut ya, yang ada di Iran juga sama. Tahu tradisinya? Nggak tahu? Nggak tahu bertanya. Nggak tahu, Pak. Oke, jadi tradisi tabut itu adalah di mana mereka memperingati dan membesarkan, yaitu adalah keturunan Nabi Muhammad, yaitu Ali dan Hussein, yaitu peringatan 10 Muharram yang sama di Sumatera Barat dengan di Iran. Oke, kita lanjut. Tadi itu teori Cina ya. Jadi kontribusi Cina di dalam membawa agama Islam ke Indonesia sangat besar. Ya. Sebetulnya kita ini wajib berterima kasih kepada Cina dan India. Oke, sama-sama kita bilang ya. Terima kasih Cina dan India. Kita mulai. Terima kasih Cina dan India. Ya, kenapa demikian? Karena Cina dan India ini berkontribusi sangat besar di dalam kemajuan kebudayaan Indonesia. Dia pertama membawa agama di Buddha dan termasuk Islam juga yang membawa. Oke, jadi buktinya Cina itu merupakan jalur masuknya Islam ke Nusantara dengan banyaknya berdiri masjid-masjid di Jawa, yaitu berarsitek Cina. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya oke, kita mulai. Bapak dulu minum, Bapak capek ya. Nah, slow ya. Oke, silakan Denny. Mana yang pertama, Islam masuk ke Jawa atau ke Sumatera? Oke, silakan. Mana luan pertama masuk Islam itu ke daerah Jawa atau ke Sumatera? Jadi bilang ya. Kalau Islam masuk pertama itu kepada bukti yang ada, maka Islam yang pertama masuk ke Indonesia itu lebih luas daerah Sumatera. Dibuktikan dengan di Kota Barus, yaitu ada makam Mahligai dengan makam Papan Tinggi. Bapak sudah ada selfie foto di situ. Ya. Nanti kalau ada yang ingin minta-minta foto Bapak, ya memang banyak seperti itu. Jadi kalau ada yang minta, Bapak nggak heran, Bapak nggak terkejut, dan kuping Bapak pun nggak naik, karena itu sudah terlalu terbiasa. Oke. Jadi Bapak sudah ada foto di situ, bahwa membuktikan bahwa Bapak itu adalah guru sejarah. Oke, lebih luas Sumatera. Ada yang lain? Ya, silakan. Ini. Kenapa agama Islam bisa masuk dan berkembang? Ya, kenapa agama Islam bisa masuk ke Indonesia dan berkembang? Nah, jadi kenapa bisa
bisa masuk? Ya, karena Indonesia itu orangnya sangat menerima apapun yang masuk. Indonesia itu orangnya welcome. Dan satu lagi, Indonesia itu orangnya ramah, tamah, dan penasaran. Kalau ada tulisan jangan lihat, makin penasaran orang bisa lihat. Nanti disuruh orang. Ya kan? Kalau dibuat tulisan jangan lihat, makin penasaran berebut tuh mau masuk. Dilihat di orang. Itu makanya kita ini apapun yang masuk kita penasaran dan kita terima. Ini Bapak contohkan. Banyak muncul Tuhan palsu di Indonesia, banyak kan? Di tanah Jawa kan? Ada Tuhan palsu percaya, ada nabi palsu percaya, banyak pula pengikutnya. Sampai saat ini, ya kan? Nah, itu alasannya kenapa bisa masuk dan kenapa bisa berkembang. Islam itu sangat berkembang cepat di Indonesia dan bahkan menggeser agama Hindu Buddha yang pertama masuk. Dikarenakan agama Hindu itu memiliki kasta, sistem kasta pembeda status sosial, sedangkan Islam itu tidak. Derajat itu sama di mata Tuhan, yang membedakan adalah keimanan. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Teori mana yang paling tepat di dalam kedatangan Islam ke Nusantara? Ya, oke, ini pertanyaan bagus. Dari keempat teori tadi, mana teori yang paling bagus kedatangan Islam ke Nusantara? Kalau Bapak berpendapat keempatnya benar, tapi ada tapinya. Tapi yang paling besar berkontribusi membawa Islam ke Indonesia, Bapak meyakini adalah teori Arab. Teori Arab, tapi Islam pertama masuk itu dibawakan oleh India, kalau menurut Bapak. Kenapa demikian? Jauh sebelum orang Arab datang ke Indonesia, orang India telah melakukan hubungan jual beli barter dengan Indonesia. Dibuktikan dengan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Ya, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya, ini Bapak bagi materi dan kelompoknya. Ya, di sini adalah kelompok 1, di sini adalah kelompok 2, kelompok di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Dan materinya itu kelompok 1 adalah materinya Kerajaan Samudra Pasai. Kelompok 2 materinya Kesultanan Aceh Darussalam, dan kelompok 3 materinya Kerajaan Demak. Tugas kalian ini sebelum Bapak bagian KPD-nya, ya, tugas kalian itu pertama adalah mencari masalah. Oke, mengidentifikasi masalah. Setelah dapat hasil masalah, baru cari solusi. Setelah dapat solusi, baru cari kesimpulan dan dikaitkan dengan masa sekarang. Oke, paham? Kalau gitu Bapak bagi RKPD-nya ya. Ini. Oke. Ini RKPD-nya ya. Dan ini. Oke. Ya, jadi ini RKPD-nya, oke. Jadi yang itu RKPD-nya. RKPD udah dapat semua? Sudah, Pak. Oke. Di dalam pengerjaan nantinya, kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan dengan Bapak. Sebelum itu harus kita sepakati dulu, harus kita sepakati dulu berapa menit waktu kita untuk menyelesaikannya. 15, Pak. Berapa? 15 menit, Pak. 15 menit. Kelompok 2 bagaimana? Bisa 15 menit? 10 menit? Yakin? Kalian? 10. Kalian? Oke. Memang lebih cepat, lebih baik. Kalau sepakat 10 menit, silakan dikerjakan. Ya.
Ya. Bentar Bu. Bapak minum dulu ya. Oke, silakan. Bagaimana cara merumuskan masalah, Pak? Ya, oke. Bagaimana cara merumuskan masalah? Jadi, di situ kan ada 3 kolom. Ada rumus masalah, ada solusi, dan ada kesimpulan. Untuk merumuskan masalah, kalau bisa kalian mengambil masalah umum, jangan masalah pribadi. Masalah itu skala besar, supaya ketika kita menyelesaikan masalah besar, maka hasilnya juga mendapatkan yang besar. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, silakan duduk. Apa yang dimaksud dengan keterkaitan dengan masa ini? Jadi, dari nanti materi kalian yang sudah kalian dapat, seperti peninggalan kerajaan peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Apa keterkaitan dengan masa kini dan apa peninggalannya yang masih digunakan pada saat ini? Sampai di sini, Pak? Pak. Oke, silakan silakan. Jadi bahannya bisa kalian cari di internet dan bisa juga dari buku. Ya. Di sini apa? Kalau bisa cari masalah-masalah yang urgent, yang penting, jangan masalah-masalah kecil dan masalah-masalah itu yang besar-besar tadi kalau bisa dirangkumkan secara detail. Ya, ini terlalu banyak ya. Ini masalah mengenai masalah kelahiran masa depan. Ya. Coba ini. Ya. Yang kalian pahami, yang tidak paham gimana? Mengenai solusi. Ya, jadi solusi itu adalah ketika sebuah permasalahan yang kalian lakukan harus ada solusinya. Ya, kesimpulan juga harus mengkaitkan dan solusi itu dan dengan masa kini. Oke? Ya, harus sesuai dengan materi. Kalau tidak sesuai dengan materi, itu nanti nggak nyambung. Jadi, dengar, walaupun satu orang yang nyatat, yang lain mencari. Kekompakan yang paling utama. Karena ketika negara kita bisa jajah, karena hasil dari kekompakan. Oke? Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, cepat-cepat perjalanan, waktunya tak lama lagi. Ya, udah selesai. Ya, kalau udah selesai, baca-baca aja, dilanjutkan materinya supaya nanti ketika presentasi
mampu menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Oke? Ayo udah siap Pak. Ya, sudah siap. Kalau sudah siap, dibaca lagi materinya dan dibaca lagi diulangin hasil KPD ya, supaya nanti kalau presentasi hasilnya maksimal. Yang kita tunggu kelompok 3 yang akan kemudian nanti. Tunggu kelompok 3 ya. Sudah siap kelompok 3? Siap Pak. Oke, berhubung semua siap, ya, sama seperti biasa, kita 2 orang aja mewakili untuk mempresentasikan hasil KPD ya. Bapak mulai dari, karena kelompok 1 pertama siap, maka Bapak mulai dari kelompok 2. Silakan. Ya. Oke, di sini Nak ya, kalau di sini aja. Kita dengan Bapak. Biar supaya gantengan Bapak keluar ya. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah dan solusi tentang materi yang diberikan Bapak Guru. Apa adalah tentang Kesultanan Aceh. Masalahnya adalah salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh mengalami kemunduran adalah krisis pemimpinan setelah meninggalnya Sultan Iskandar III pada 1636. Kesultanan Aceh mengalami konflik internal. Konflik tersebut terjadi hingga Sultan Muhammad naik tahta pada 1870 yang memerintah hanya sebentar, yakni hingga 1874. Oke. Volumenya dinaikkan ya, 2 tingkat ya. Solusi permasalahannya, dari permasalahan yang ada dapat kita ambil solusi bahwa untuk menjaga sebuah negara tetap utuh dan maju maka sangat kuat pengaruhnya di dalam diri pemimpinnya. Kesimpulan berkaitan dengan masa kini, kita sebagai generasi muda maka harus memiliki jiwa kepemimpinan dan dalam memilih pemimpin harus benar-benar teliti karena kemunduran dan kemajuan sebuah negara terletak pada pemimpinnya. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Saya bertanya, siapa saja kali oke? Ya, saya juga dari kelompok 3. Yang terakhir dari Sultan adalah Sultan Mahmud Daudsia, Sultan Aceh terakhir bersama pengawalnya. Ya, dari kelompok lain ada yang bertanya lagi. Ya, kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Hidayat Shah pada tahun 1496 Masehi sampai tahun 1904 Masehi. Sekian dari kami, masih ada yang bertanya? Ya, jika tidak ada bertanya lagi, sekian dari kelompok kami. Selamat pagi semuanya. Saya masalahnya uskup. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok 2 tadi, setiap diri kita ini ya harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan materi mana ya? Setiap diri kita memiliki jiwa kepemimpinan dan di dalam milih pemimpin harus teliti. Jangan karena money politik dikasih 300.000 pilih, itu hancur negara kita. Dan kemunduran Aceh Darussalam diakibatkan karena tidak adanya jiwa kepemimpinan yang mereka miliki. Oke, kita lanjut ke kelompok. Karena setelah 2 itu adalah angka 3, maka kita lanjutkan kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan secara kerja kami dari LKP. Nama kelompok kami adalah Manta, Anastasia, Denitrios, Firman, Cecilia, dan Joanna. Dan ketua kelompok kami adalah Atalanta. Yang pertama adalah
mengenai permasalahan. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh antaranya ialah tidak adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, faktor ekonomi yang semakin menurun setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, munculnya kerajaan baru yang lebih baik dari segi ekonomi maupun politik. Solusi permasalahan: jika ingin kerajaan atau negara maju dengan cara memperbaiki ekonomi, karena dengan baiknya ekonomi maka semuanya bisa berjalan dengan lancar dan permasalahan yang ada dapat diambil solusi bawah untuk menjaga sebuah negara dapat hidup dan maju. Maka faktor kemarin di dalam diri pemimpinnya. Kesimpulan atau keterkaitan dengan masa kini. Pada saat ini kita sebagai generasi muda harus mengejar pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka perekonomian bisa maju dan negara juga akan maju. Apakah teman-teman ada yang mempertanyakan? Bagaimana kerajaan Sakudat Pasai mencapai puncak kejayaannya? Dengan adanya letak strategis meningkatkan hasil bumi dan menjaga hubungan dagang dengan negara asing. Ada lagi? Apa bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai? Peninggalan Samudra Pasai adalah Dirham Pasai, Mahkamah Sultan Malik Al-Saleh, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Apakah teman-teman ada yang tanya lagi? Tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Selamat pagi. Kesimpulan dari kelompok 1 cukup bagus dan menarik. Jadi sudah bilang tadi, kita sebagai sebagai generasi muda harus mengejar pendidikan. Karena dengan pendidikan maka dari itu kita bisa memajukan ekonomi dan memajukan bangsa ini. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi tentang kelompok 3 adalah tentang kerajaan Demak. Anggota kelompok adalah Talia, Teri, Nanti, Yohana, Yolanda, dan Ketua Susi Karna. Permasalahan dalam berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab munculnya kerajaan Demak. Adanya konflik kekuasaan. Setelah Raja meninggal, kerajaan Demak tidak memiliki seorang penerus yang tidak bekerja, sehingga banyak daripada keturunannya ingin melakukan perebutan kekuasaan. Solusi permasalahan: dari permasalahan yang ada, kami dapat mengambil kesimpulan kita jangan menjadi dari berbagai perang saudara. Banyak kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar menjadi hancur karena perang saudara. Untuk menghindarinya, kita harus memiliki pendidikan dan belajar agama. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sejarah kerajaan Demak adalah keserakahan akan menjadi penghancur semuanya. Jadi kita sebagai pemuda jangan mau diadu domba lagi perang saudara. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah di sebuah daerah bernama Sudikoro yang mulanya berada di kekuasaan Majapahit. Ada pertanyaan lagi? Apa peninggalan kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Masjid Agung Demak merupakan salah satu peninggalan kerajaan Demak yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Ada masih pertanyaan? Tidak ada. Ya, saya akhiri. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada penampilan hari ini ya didengar nanti Bapak cuci pipinya ini ya. Kalau Bapak cuci pipinya itu enggak
bisa makan setahun. Karena Bapak judulnya pakai mantra Mahathir. Oke, jadi benar ya. Tadi penampilannya sudah bagus, ya, dan keterkaitannya juga sudah keterkaitan dengan masa kini. Materinya juga sesuai dengan skemanya. Tapi di antara baik ada yang terbaik. Untuk penampilan hari ini, yang terbaik adalah jatuh kepada kelompok 3. Biasanya ada apa yang kan isinya kelompok 1. Jadi dari materi Bapak akui semua sudah nyambung dan sudah bagus, tapi Bapak memiliki penyakit nak. Penyakit Bapak penyakit keturunan, nggak bisa disembuhkan. Bapak nggak bisa mendengar suara yang kecil, itu penyakit Bapak. Makanya tadi ada suara yang kecil Bapak telah dengar. Makanya Bapak nggak bisa memberikan nilai maksimal. Oke, paham? Oke, jadi untuk menyimpulkan pelajaran hari ini, Bapak menginginkan 1 atau 2 orang pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil dari pelajaran ini. Ada? Bisa menyimpulkan? Oke, silakan Pak Franda ya. Oke, silakan. Dengan mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kami dapat mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia dan banyak pelajaran yang kami terapkan untuk kehidupan sekarang. Oke, banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dengan kehidupan sekarang. Itulah tujuan kita belajar. Ada yang lain? Ya, silakan. Dengan pembelajaran sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kita mengetahui bahwa dulu di daerah kita sendiri pernah berdiri kerajaan Islam yang sangat besar dan menjadi kerjasama dengan kerajaan besar juga. Oke, baik. Kasih aplausnya. Inilah saat-saatnya kita dulu masuk kepada permainan. Jalan dulu. Permainan belum mulai. Bapak duduk dulu minum dulu ya. Ya, Pak. Oke, silakan berdiri. Ya. Meja ini kita tarik dulu. Dua tapak. Ya. Dan juga tarik. Sini lagi apa? Jangan apa? Jadi kita hari ini bermain itu juga Pak ya, bermain jip, jak, jok. Bisa lagi, bisa kita bermain jip, jak, jok. Sekali lagi ya, jip, jak, jok. Oke.
berubah itu kan, tapi kita nggak berubah. Kita bermain, dengarkan arahnya, permainan ini supaya meningkatkan konsentrasi kita. Ya. Kalau nggak konsentrasi maka operasi. Ya. Jadi siapa nanti nggak konsentrasi kena operasi. Jadi ini main tembak-tembakan. Salah, jip, jog. Oke. Jadi tujuannya untuk melakukan konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, ini kalian akan kalah. Jadi kita menembak dengan jip, jog. Oke. Jadi ini kita simulasikan ya. Kalau Bapak tembak jip, maka kamu balas tembak mana kamu mau. Jab, mana mau? Jab. Mana bisa? Jab. Yang kena, tembak lagi. Jog. Baru diulangi dengan jog itu. Kalau nggak sesuai misalkan ditembak, ya Bapak tembak jib. Kalau balas jog sana kamu. Nggak salah. Jog. Oke, Bapak tembak kamu. Jib. Harus kamu tembak ke mana bisa. Tidak boleh samping sebelah. Samping kiri satu orang tidak boleh. Ada yang paham? Jog. Balik lagi nih. Jog. Kalau nembak samping misalkan ini Susilo ya, benar. Suaranya satu. Kalau Susilo nembak sini nggak boleh, tapi sini boleh. Satu orang bisa menjadi kanan nggak boleh tembak. Oke Pak. Oke. Ini Bapak simulasikan. Oke. Bapak kita mulai ini belum sah tapi simulasi. Ya, jip. Jog. Dia harus cepat. Harus cepat. Depan boleh. Oke. Ini jog kita mulai ya. Oke. Jadi Bapak berapa mesin Bapak? Jog. Kamu eliminasi duduk. Langsung lagi kita mulai. Jadi Bapak mulai lagi. Bapak tembak jip. Siapa yang salah tadi? Oke, siapa yang kena tadi? Oke, sekarang dengar kembali lagi yang tadi ditembak. Ini dua orang mencari korban. Ya, yang lain. Oke, ini dua orang mencari korban. Oke, Bapak mulai lagi. Jadi matanya jangan melihat dengan Bapak tembak terus. Bapak kasih tahu musuh. Jip. Jog. Jog. Jip.
3.000, 4.000, 5.000. Kalau angka ganjil tentu angka genap biru. Oke, mulai. Yang ganjil adalah 1.000, yang genap biru, yang ganjil itu 1.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oke. Apa? Hukumannya nyanyi. Apaan tuh? Nyanyi satu, aku sayang ibu. Tapi setiap huruf ya, huruf A diganti dengan E. Oke, bukan kalian yang bapak membakar, tapi teman kita ini Pak. Ya, saya masih diam. Ini nanti sampai dulu. Oke, jam mulai. Kalau nggak selesai, maka jangan diberi sampai 20 tahun kita di sini. Oke. Kita sambungkan aja. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oke, lanjut. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oke. Jadi kita sekarang memasuki evaluasi. Ya, ambil handphonenya, Bapak kirim soalnya melalui grup kelas kita. Oke? Bapak kirim. Ya, oke, masuk. Ambil soalnya. Waktunya karena itu ganda, kalian tidak perlu mengetikkan katanya, cukup tulisnya 1A, 2B seperti itu. Waktunya 5 menit. Ya, dengan soal tersebut. Silakan. Yang sudah siap boleh kirim ke Bapak ya, di Japri ya. Jangan kirim ke grup ya, jangan kirim ke grup, nanti nampak jawabannya. Kirim ke Bapak langsung di Japri. Sudah. Oke, udah semua? Ya, Pak. Apa cek dulu ya? Ada 2 orang lagi belum ini? Masih 17 nih. 19 ya. Ya. Ya, oke, sudah siap. Sudah semua. Baiklah. Hari ini kita dan Bapak meyakini pelajaran hari ini adalah sudah baik. Tapi perasaan Bapak itu belum sama dengan perasaan kalian. Ya kan? Maka dari itu
membagikan kalian angket. Di sini di dalam angket ini ada mengenai bagaimana cara Bapak menyampaikan materi Bapak sampaikan jelas apa enggak, pelajarannya sesuai apa enggak, yang penting di sini komplit. Nanti di sini memang tidak Bapak buat nama. Kalian tinggal membuat tentang garis benar ya. Di sini ada penilaian 1, 2, 3, 4. Kalau memang pelajarannya misalkan enggak seru, buat nilai 1. Ya, tapi kalau daripada itu nama saya tega banget sama Bapak ya. Ya, kalau bahasa Indonesia tega bingit. Kalau seperti itu ya, tapi kalau memang Bapak ini pelajaran yang misalnya nggak seru atau materinya nggak benar atau materinya Bapak punya yang tepat, jangan tega-tega kali ya. Oke, ini Bapak bagikan sebagai supervisi kita itu supaya kita lebih baik ke depannya di dalam sistem belajar dan mengajar. Ada berapa orang? Oke. Ya. Ini. Oke. Ya, oke. Ya. Oke. Jadi, itu tugas itu nanti dikumpulkan sama ketua kelas. Karena ini berhubung waktu kita sudah habis ya, itu nanti kalian kumpul sama ketua kelas dan mengerjakannya pelan-pelan saja. Dan mengerjakannya jangan pakai hati, tapi pakai real. Kalau pakai hati nanti takutnya kalian takut dengan Bapak, nanti takut nanti kalian Bapak tekan. Jadi pakai real aja. Ya, pakai hati nanti semua 4 kalian buat. Itu Bapak nggak terima juga. Bapak meyakini di setiap pembelajaran Bapak itu ada kelemahan dan ada kekurangan. Oke? Untuk menutup pelajaran ini silakan kembali ke kelas pimpin doa. Kita pada hari ini pada baiknya kita berdoa beragama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Bapak Amri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Bu, masnya sudah selesai. Enggak dengar, Bu. Oh, dengar? Ya, dengar, Bu, Iya, Pak Prijal, saya sudah menyelesaikan rencana aksi 3. Cuman saya memastikan aja tadi. Tadi Bapak ada lagu di pengantar tadi ada menyanyikan lagu kebangsaan. Saya ganti tadi dengan apa, Bu? Sama-sama membacakan ataupun menghafal Pancasila ya? Pancasila ya, Bu? Iya, karena kan di RPP kan ada nilai nasionalisme. Iya, Bu. Ya kan? Jadi boleh memang mengucapkan isi Pancasila ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya kan? Jadi saya memastikan aja tadi itu, ya kan? Kemudian tadi yang pertanyaan saya, setelah Bapak menjelaskan di pengantar tadi Bapak, kan Bapak menjelaskan sebentar, terus anak-anak suruh 5 menit gitu, ngapain? Membaca, Bu. Literasi. Iya, Bu. Kan literasi itu kan bukan mereka dulu baru Bapak menyampaikan kan? Itulah, Bu, Iya, tadi saya ini, Bu, literasinya lupa, Bu, tapi udah lewat ini siapanya poin-poin dari RPP itu baru saya ingat, Bu. Makanya saya menyadari tadi, Bu, ini literasi udah lewat. Makanya saya berupaya untuk kembali masuk ke situ, Bu. Memang agak janggal tadi nampak di situ, Bu. Iya, makanya saya bingung. Ini kegiatan apa yang dibuat Pak Prijal? Dia udah menjelaskan, terus
kok ada 5 menit gitu ya. Iya, iya, Maksudnya kan bukan untuk perbaikan ke pertemuan Iya, Bu. 2 ya kan. Jadi pertemuan 2 nanti jangan dulu Bapak menjelaskan baru literasi. Iya, memang Setelah- tadi ini Bu, lupa saya Bu. Baru Iya. udah lewat, baru saya ingat Bu. Ya, kalau yang lainnya udah perfect lah ya, maksudnya udah membuat supaya sejarah itu nggak bosankan dengan permainan tadi ya, senam pinguin, baru game tadi ya kan. Oke, untuk yang lainnya suara bisa, baru apanya zoomnya itu nampak semua, hanya perbaikannya yang tadi itu aja Pak ya, Ya, Bu. yang Iya, Bu. literasi itu jangan terbalik-balik, itu aja mungkin Pak. Ya, Oke, memang Pak tadi Afrizal. ya, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Oke, sukses ya Pak untuk pertemuan ya, Bu, 2 ya, ya Bu. Pak. Terima kasih, Harap Bu. Terima diperbaiki kasih, Bu. ya. Oke, izin keluar ya Pak. Iya Bu, ya Bu. Oke, sukses ya Pak. Iya Bu, ya Bu. Semangat. Iya Bu. Ya. Izin Bu, Bu apa Bu Syarifah? Izin Bu, Bu Syarifah. Izin Bu, Bu Syarifah, tanggapannya Bu Syarifah. Izin Bu. Oh, iya, udah. Di unmute masih Bu. Sedang pakai Bu. Maaf Pak Prijal, masih asik di sebelah ini. Ya, Bu, ya. Saya begini saja, berikan nanti rekamannya ke saya ya. Saya tadi memang tidak sitin ke Bapak ya, masuk nama saja di situ ya. Maaf ya Pak Prijal ya, karena ada kegiatan lain ya, PPG yang menyusul ini ya, jadi menguras perhatian juga ya. Oke Bapak, ya, sukses ya, mudah-mudahan ada perbaikan. Tapi saya dari gerak-geraknya saya perhatikan juga tadi sudah ada ice breaking-nya gitu ya. Meskipun saya tidak mendengar, saya tutup tadi apanya ya, suaranya ya, supaya jangan ke sebelah. Oke Pak, sukses ya. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Masnya udah duluan ya? Udah Bu, ya Bu. Oke. Terima kasih. Ya Bu, makasih Bu. Saya keluar. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.